Sekolah SD 01 Sebuduk. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 01 Sebuduk, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini tentang diseminasi atau pengimbasan budaya positif guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya mulai materi ini, saya harapkan saya mohon untuk sepatah dua patah dari Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan saya ini. Saya persilahkan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Kuasa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti paparan dari calon guru penggerak atas nama Ida Susanti SPD yang berada di SD Negeri 001 Tidak banyak yang dapat saya sampaikan barangkali pada kesempatan ini. Selaku kepala sekolah, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ibu Ida Susanti tentunya yang pada saat ini sudah lolos menjadi calon guru penggerak, dan ini adalah salah satu motivasi bagi kita semua bahwa ketika nanti kita memenuhi persyaratan untuk menjadi guru penggerak, maka ini akan kita susul atau kita laksanakan sedemikian rupa. Dan kepada Ibu Ida Susanti, barangkali saya sampaikan janganlah sampai nanti dalam tanda kutip itu patah semangat. Memang kalau saya lihat ini guru penggerak ini lumayan pekerjaannya dan lagi apa-apa dan sebagainya itu selalu serba online, dan tentu ini berharap kepada penggunaan IT tentunya. Dan sekali lagi kepada Ibu Susanti, jangan sampai tuntaskan, dan harapan kedepannya adalah Ibu Ida Susanti menjadi motivasi bagi kita semua. Kiranya nanti para guru yang ada di SD 01 10 ini dapat menyusul beliau. Sekira itu yang saya sampaikan, dan kepada sekali lagi kepada Ibu Ida Susanti, apa yang menjadi keperluan daripada guru penggerak ini silakan dibicarakan selaku sekolah. Saya tetap menyambut positif, dan barangkali pada teman-teman yang diperlukan ada sharing dan lain sebagainya itu saya persilakan dan silakan berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa. Pertama, budaya positif sebetulnya sudah ada kita tempel di depan kelas 1. Nah, di sini budaya positif itu ada 7S yang di depan, yang ada di pajak itu ada senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Nah, di sini dari budaya positif dari 7S yang terpampang di situ, apakah kita sebagai seorang guru sudah kita lakukan dari 7S yang kita pampang di sini? Alhamdulillah ya Bapak Ibu kalau kita sudah melakukan di sini. Karena apa yang kita pampang di situ adalah kita contohkan untuk anak didik kita dan siswa. Sapa. Nah, di sini sapa. Apakah kita masuk di dalam kelas kita sudah menyapa dengan siswa kita? Dan salam kepada siswa kita. Santun, semangat, dan sepenuh hati. Nah, di sini sebelum kita kadang kita sebagai seorang guru itu menuntut siswa kita untuk senyum, tapi kita sendiri kadang pagi-pagi sudah tidak ada senyumnya. Ya, mungkin ya Bapak Ibu guru ya, itu termasuk saya. Kadang apa yang kita bawa dari rumah kadang terbawa ke sekolahan secara tidak sadarnya, ya, tentang sini sapanya. Terkadang kita tahu-tahu sudah masuk di dalam kelas, sudah langsung dengan materi, bukan dengan menyapa terlebih dahulu keadaan siswa yang ada di dalam kelas. Seharusnya kita kan menyapa siswa terlebih dahulu, apa kabarnya atau gimana, ya kan, menanyakan kabar dari siswanya. Tapi saya tidak memberikan kata maaf kepada
kepada siswa. Kalau siswa yang masuk itu harus mengucapkan maaf Pak, Bu, saya terlambat masuk sekolah. Tapi gurunya apakah sudah melakukan hal itu? Kan seperti itu. Nah, itu makanya budaya positif ini kita timbulkan dari diri kita. Kita tidak bisa menuntut siswa kita kalau kita tidak memberikan contoh. Kita inginkan siswa kita santun, sudah santun. Ya, nah di sini semangat kita harus tunjukkan kepada siswa. Pagi-pagi misalnya nih, semangat kita mengajak siswanya kita, misalnya dalam pembelajaran itu harus dimulai dengan misalnya jangan langsung dengan materi. Ya, kita kasih breaking ya, dengan semangat seperti itu. Yang terakhir itu dengan sepenuh hati. Apakah kita memberikan pelajaran dengan sepenuh hati anak-anak tanpa dijelaskan, tanpa apa? Kasih guru penggerak, itu banyak sekali hal yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran saya. Makanya disinilah saya pelan-pelan merubah diri saya, dan semoga saya bisa merubah diri saya dengan budaya-budaya positif yang ada terpampang di depan sekolahan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru, ya, membuat siswanya menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab dan rasa hormat. Itu tadi luar biasa berat bagi kita Bapak Ibu guru, karena kita sebelum kita menyuruh anak-anak kita penuh hormat dan tanggung jawab, kita sendiri harus memberikan contoh rasa tanggung jawab itu sendiri. Mempunyai hak kita untuk kita tidak harus menyalahkan seorang siswa. Siswa itu kita ajak sebagai seorang manajer, bukan langsung menyalahkan. Kamu berkelahi sama teman ini, ya. Nah, di sini kita mencoba agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau misalnya siswa itu bertengkar atau membuat kesalahan yang lain, kita rangkul dia. Jangan kita misalnya langsung marah-marah kepada siswa kita, itu kita ajak bicara baik-baik agar dia mau mengakui kesalahannya. Kalau kita langsung marah-marah, insya Allah pasti anak-anak tidak akan mengakui kesalahannya karena takut mengakui kesalahan-kesalahan yang ada. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, disinilah nanti yang akan kita bahas. Ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif sekolah, itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, seperti tadi yang terpampang di depan kelas 1, ya, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Di dalam hal ini kontrol guru itu dalam menghadapi muridnya. Eksplorasi konsep di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ini diandaikan sebuah kepalan tangan, ada A dan B. Anda dan teman Anda di sini diminta untuk menyobek secari kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, di sini diibaratkan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut
dengan segala daya buatlah sebuah kepalan teman Anda dan akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ke B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ini diibaratkan dari perubahan paradigma tadi. Nah, di sini dari kegiatan kepalan tangan tadi, apakah yang terjadi? Nah, di sini perubahan paradigma atau ilusi kontrolnya. Nah, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini memaparkan tentang 7S ini, mungkin ya, kalau nanti kalau menurut dulu sebaiknya itu visi sekolahnya ditampilkan terlebih dahulu, karena apapun yang kita lakukan di sini adalah misi dari sekolah yang akan akhirnya nanti tujuannya pada finalnya pada visi sekolah. Jadi menurut saya visi sekolahnya dulu ditampilkan, kemudian daripada visi sekolah itu nanti kan di bagian mana untuk masuk ke 7S ini tadi. Sekira itu saja. Barangkali kalau yang paparan lainnya itu sudah oke, sudah sempurna, hanya saja bisa sampai saya rangkum bahwa ternyata 7S itu berawal dari diri sendiri. Ya, kemudian artinya ada motivasi di dalamnya. Kemudian untuk pelaksanaannya tentu mempunyai konsep. Nah, di dalam konsep itu juga ada kontrol. Saya kira paparannya cukup sistematik. Nah, cuman saya sarankan bahwa visi sekolahnya kita berikan. Demikian, terima kasih. terima kasih Pak. Insya Allah nanti lain kali kalau ada saya saya akan masukkan visi misi sekolah. Oke, untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang atau kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama tadi saya ingin yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang minta maaf kepada murid jika kita datang terlambat. Alhamdulillah saya sudah berulang kali melakukannya kepada murid. Walaupun murid dengan mereka menjawabnya dengan santai. Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu, gitu. Tapi kalau ada anak murid yang terlambat, kita gimana? Kan seperti itu baliknya. Iya. Terus yang kedua, sepertinya di sini kita lebih, apalagi terutama untuk kelas 1, kita lebih banyak mengetahui karakteristik si anaknya. 20 siswa kita harus tahu satu-satu karakteristik anaknya. Saya punya cerita seperti ini Bu, kemarin sudah pernah terjadi di kelas saya. Ada anak kecil itu datang ke kelas, nangis. Kenapa kamu nangis sayang? Mama, bapak saya itu bertengkar, mereka lari. Bapak saya keluar rumah, pakai celana pendek lagi. Jadi saya nangis, kasihan sama mama, sama bapak katanya. Oh ya. Jadi Riananya tinggal sama siapa? Ya masih di rumah lagi. Beberapa hari, kurang lebih 3 hari, dia datang ketawa-ketawa lagi masuk kelas. Saya tanya, kenapa kamu ketawa-ketawa di kelas? Enggak, bapak saya masuk rumah sakit, opname. Di mana? Di rumah sakit Tenggarong. Kenapa kamu ketawa? Mama saya yang jagain bapak saya. Mereka sudah bagus, sudah baik kan, sudah. Jadi ternyata juga kondisi atau keadaan rumah itu sangat mempengaruhi si karakter anak. Jadi untuk mengetahui karakter anak memang agak susah sih Bu, kita terutama mental kita juga dulu harus, karena menghadapi 20 siswa 20 karakter mempunyai sifat yang masing-masing. Terus yang pertanyaan saya tadi Bu, masalah kesepakatan kelas. Kalau untuk kelas tinggi enak ya, kelas 1 kelas seperti itu. Masalah kedisiplinan juga di kelas, terutama untuk kelas 1. Saya mempunyai beberapa siswa yang untuk yang terakhir ternyata dalam seminggu ini tadilah
Setiap baca doa itu dia bengong, kayak orang mau tidur, bengong. Padahal setelah selesai teman-temannya selesai baca doa, saya suruh maju ke depan, baca doa saya, baca doa dia. Besok kayak gitu lagi dia. Padahal sebelum baca doa, ini, siap baca doa ya, siap bu. Ketika baca doa dia nggak diam, mulutnya tuh kayak terkunci gitu. Nah, saya juga bingung ngadepin anak yang seperti itu. Itu masalah kedisiplinan. Belum lagi masalah kebersihan kelas itu tadi. Untuk kelas 1 mereka itu sampahnya itu kebanyakan perautan pensil bu. Rata-rata meraut pensilnya itu di bawah meja. Bingung juga saya ngadepinnya tuh gimana. Iya, padahal sudah dikasih tahu terus setiap hari tapi ya itu tantangan kita mungkin untuk di kelas 1. Saya rasa cuma itu aja dulu. Saya tadi Jadi kita lihat, makanya segala sesuatu kita membuat sekolah ini, makanya kita kemarin kan sudah sepakat bahwa visi sekolah kita itu oke kan, yang ditetapkan kemarin. Nah itu visi sekolah kita sudah oke, kita setuju itu. Nah penjabaran dari itulah budaya, salah satunya adalah budaya sehat, budaya positif ya, budaya positif. Nah, namanya apapun yang namanya positif ya pasti, apakah itu sopan, santun dan lain sebagainya. Nah termasuk tadi yang lain yang bisa didamaikan, itu kan bisa mendamaikan, itu sudah hal yang positif. Jadi budaya positif itu penyebarannya. Nah cuman kadang-kala kita tidak sistematis. Nah makanya Ibu Ida membuat secara sistematis. Sebenarnya itu sudah kita lakukan semua. Sudah semua ini yang sekian puluh tahun, bahkan yang sekian 2 tahun, 3 tahun, 3 puluh, bahkan puluhan tahun ini sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu. Cuma tidak terinci atau tidak sistematis seperti yang diurutkan Wida. Nanti saran saya Wida, materi ini tolong nanti dikirim pada kelas 1 ya sebagai dokumen sekolah kita, sehingga nanti kita bisa merefleksi, bisa melihat kembali apa saja yang harus kita lakukan. Meskipun itu tidak baku, ada cara-cara lain yang seluruh daripada itu, tapi minimal kita punya acuan untuk melakukan. Saya itu, terima kasih. Terima kasih. Pak Safruddin kira-kira. Terima kasih. Terima kasih paparannya Bapak sekolah luar biasa. Tahun 2, tahun 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Ulang. Ini semangat pagi biasanya Bapak kan pagi. Kita ini semangat siang Pak. Ya kan Pak ya? Semangat siang. Terima kasih. Kalau selamat siang tutupnya 2 kali. Oh iya. Selamat siang tutupnya 2 kali. Selamat sore tutupnya 3 kali. Silakan. Ayo, tes. Oke, nanti lain kali saya persiapkan lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tempel. Silakan. Gak apa-apa tempel di papan tulis. Oke. Jangan atas-atas, nanti nggak bisa terbaca nak. Nggak bisa terbaca. Ya, yang bisa terbaca aja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi.